Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila, Salam Konstitusi, Salam Sehat untuk kita semua. Yang saya muliakan Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foeh. Nah, harus menyebutnya begitu beliau. Jadi saya yang paling fasih menyebut nama beliau itu. Jadi Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foeh, bukan Fuh, ya. Jadi, Pak Moderator, Pak Basmin Sihotang, ya, Pak Rektor dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini, mungkin hadir Wakil Rektor, Bu Dekan, Bu Asmin, ya, yang saya hormati. Ini Bu Dekan milenial, saya lihat ini Bu Dekan ini, dan juga ada Bu Dekan senior tadi, Bu Yanti, ya. Jadi ada Bu Dekan senior, Bu Yanti. Kalau Bu Yanti ini saya punya pengalaman cukup, ya, dengan beliau. Tadi di holding rooms tadi saya mengingat-ingat kembali sama-sama. Oh iya, saya itu ke Atmajaya ini, sebetulnya sih saya ke Atmajaya ini hampir tiap hari saya ke Atmajaya. Ya, hampir tiap hari, 13 tahun ini tiap hari lewat di depan Atmajaya gitu. Ya, jadi dari kantor saya dari Bekasi pergi ke Mahkamah Konstitusi, 13 tahun ini saya sudah bolak-balik terus ini. Dari kantor balik lagi pasti lewat di depan Atmajaya ini. Ya, di Semanggi ini. Nah, tapi yang langsung datang ke sini saya 2 kali. Yang pertama saya hadir di Atmajaya ini dalam rangka, dulu saya itu di 2010, 2009, 2010 ya. Saya itu selaku reviewer jurnal di Dikti. Jadi untuk memberikan hibah buku itu harus melalui saya yang menilai gitu. Untuk buku ilmu hukum. Nah, saya diminta Dikti untuk memberikan semacam ya pembekalan ya, atau memberikan semacam informasi, sosialisasi untuk buku ajar bagi para dosen. Nah, kemudian yang kedua, saya datang ke sini lagi untuk saya diundang oleh Atmajaya, Bu Dekan, Bu Yanti, untuk dalam kaitannya dengan jurnal supaya jurnalnya bisa terakreditasi, ya, terakreditasi. Jadi saya sudah 2 kali, berarti ini kedatangan saya yang ketiga kali. Kemudian ya, tentu yang saya hormati ya seluruh sivitas akademika, ya, Universitas Atmajaya, mungkin Fakultas Hukum khususnya, ya, para dosen, kolega, para guru besar yang hadir pada kesempatan ini, ya, rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir selaku dosen, para sivitas akademika, dan yang terutama kepada adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kita beri aplaus dulu kepada mahasiswa, ya, yang hadir pada kesempatan yang baik ini, ya. Saya dengar ini adalah mahasiswa baru, ya. Jadi mahasiswa angkatan 2003 ya, Bu Dekan ya. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini saya merasa terhormat ya dan bangga hadir di hadapan adik-adik mahasiswa yang ya fresh graduate dari SMA ya, langsung masuk ke perguruan tinggi dan memilih di Atmajaya untuk bergabung menjadi bagian dari nanti alma mater ya. Jadi alma mater itu harus kita cintai gitu ya. Ibaratnya ibu kandung kita. Nah, oleh karena itu ya belajar dengan baik sungguh-sungguh ya selama berada di Universitas Atmajaya ini. Universitas Atmajaya ini adalah universitas terbesar ya. Terbesar dan kalau saya di Makassar dulu saya ngajar di UKI Paulus, saya ngajarnya. Ya, UKI Paulus, Pak Rektor ya. Jadi saya ngajar di UKI Paulus kalau di Makassar, bukan di Atmajaya, di UKI Paulus.
Nah, Ibu Bapak sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, ini saya hadir di sini sebetulnya ini saya sebagai yang menggantikan Prof. Arief. Ya, sejati sedianya ini adalah Prof. Arief punya yang sudah bikin ada appointment sebelumnya, tetapi karena satu dan lain hal ada tugas yang yang diberikan kepada beliau dan meminta saya untuk hadir di sini. Karena di Mahkamah Konstitusi hakim itu tidak ada kata tidak harus kalau ada tugas kita harus melaksanakan tugas itu. Ya. Jadi apalagi kalau menyampaikan materi di kampus, waduh, bagi saya ini ibaratnya feel at home gitu. Kita balik ke kampus lagi, yang hampir jarang ya ke kampus, tapi kalau ini masuk kampus lagi, wah, senang lagi kita, karena memang saya punya habitat dengan Yang Mulia Pak Daniel, apalagi Pak Daniel memang ya kampusnya di sini, jadi beliau itu sangat sumringah kalau hadir di Atmajaya di sini. Saya pun juga sumringah ya karena ada di kampus. Jadi ya kami 9 hakim konstitusi adik-adik sekalian ya, itu bukan kaleng-kaleng semua ini ya, 9 hakim konstitusi ini. Karena apa? Di negara kita ini hanya ada 9 yang diberi atribut negarawan. Coba bayangkan itu. Nah, ini sangat beruntung ini Bu Dekan menghadirkan 2 dari 9 negarawan itu hadir di tempat ini. Oleh karena itu adik-adik manfaatkan kesempatan yang baik ini ya untuk bisa mencuri ilmunya Yang Mulia Pak Daniel. Jangan saya, Yang Mulia Pak Daniel aja. Ya karena beliau itu luar biasa ya. Gagasan, ide-ide, apalagi kalau bicara disertasi beliau, waduh, tentang Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau ada nanti yang mau mengambil apakah itu skripsi, tesis, disertasi tentang Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, nah beliau ini adalah ahlinya, ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin sepanjang ada di sini Yang Mulia Profesor Daniel Yusmik Pancastakifoe. Saya berharap Bu Dekan ya beliau ini sudah sangat pantas, sudah jadi guru besar profesor. Ya. Kalau apa yang bisa saya lakukan supaya beliau itu dipromosikan untuk menjadi guru besar di Atmajaya ini, saya siap untuk membackup gitu. Ya. Jadi tidak ada keraguan. Kalau menurut saya tidak ada keraguan sedikit pun untuk beliau mendapat ya jabatan guru besar, profesor. Makanya kalau saya di MK selalu memanggil beliau Profesor Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoe. Ya. Jadi justru saya merasa Atmajaya ini yang berdosa ini kalau tidak mempromosikan beliau jadi guru secepatnya. Kalau bisa tahun ini ya. Ya. Bu Dekan, Pak Rektor ya, segerakan ya, jangan ditunda-tunda gitu. Kelamaan, semua persyaratan sudah beliau penuhi, nggak ada lagi yang tidak dipenuhi. Ya, jadi mohon ini serius ini ya, tidak main-main ini, karena beliau memang sudah mumpuni. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu sedikit promosi ya. Nah, tetapi intinya saya ingin menyampaikan rasa hormat saya hadir di Atmajaya kembali ini, ya dengan tentu ya sedikit pengalaman-pengalaman yang saya ada. Saya sebelumnya adalah Sekjen, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selama hampir 8 tahun, 7 tahun lebih. Jadi sebelum Yang Mulia Pak Daniel masuk ke Mahkamah Konstitusi, saya sudah ada di Mahkamah Konstitusi selaku Sekjen, selaku pelayan beliau. Tetapi saya tidak tahu garis tangan, saya terpaksa harus ya berdampingan dengan beliau selaku Hakim Konstitusi. Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Rektor dan Bu Dekan dan hadirin. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait dengan ya penguatan falsafah, ini permintaan dari panitia, penguatan falsafah Pancasila sebagai ideologi negara pada generasi muda di era global
digitalisasi digital. Nah, ini memang agak-agak anu nih, tapi udahlah. Intinya ini kita ingin menyampaikan tentang bagaimana ideologi negara kita ya dalam kaitannya pergulatan ya dinamika perkembangan ideologi global dan tantangan ya berbagai aspek utamanya di era kekinian, di era disrupsi, dan tentu ini sangat penting dalam kaitannya dengan apalagi ada mahasiswa yang mahasiswa baru ya, apalagi letak kampus ini ada di dekat jembatan Semanggi yang menjadi lokasi yang sangat-sangat historik, sangat strategis, sehingga semua isu-isu ketatanegaraan kita itu selalu berdekatan dengan Atmajaya ini. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa yang baru ini ya perkuat identitas negara kita, perkuat NKRI kita. Nah, oleh karena itu saya pengen supaya saya mau mendengar spirit dari adik-adik mahasiswa ini ketika saya mengatakan salam Pancasila, salam konstitusi, salam NKRI, Anda bilang merdeka, gitu ya. Oke, saya ini dulu, tes dulu. Salam Pancasila. Suaranya masih kurang kenceng. Salam konstitusi. Salam NKRI. Iya, itu dia. Baru itu semangat namanya anak muda kan gitu. Kita beri aplaus dulu kepada semua. Oke, baik. Karena Anda sudah bersuara merdeka dan sudah semangat, maka slide kedua tolong. Ini adalah bagian dari generasi muda, bagian dari millennials. Kita dengarkan dulu ya lagu yang sangat-sangat luar biasa yang disampaikan oleh Firly ya. Siapa? Firly ya namanya. Oke, kita dengarkan bersama dulu lagunya ya. Biar adik-adik Dirli ya, Dirli. Ya. Nah, ini kita dengarkan dulu supaya adik-adik bisa feel-nya masuk ke lagu ini. Ya, silakan. Suaranya digedein. Volume.
Indonesia. Iya, jadi saya kira dengan lagu ini Satu Untuk Indonesia, sebetulnya materi yang akan saya sampaikan sudah selesai. Ya, jadi nggak perlu lagi, karena tadi penguatan falsafah Pancasila di era milenial sekalian globalisasi, udah ini jawabannya nih, Satu Untuk Indonesia. Jadi apapun yang terjadi, kita harus punya komitmen Satu Untuk Indonesia. Inilah lagunya tadi. Jadi materi saya sudah selesai sebetulnya. Jadi tinggal ya sedikit ini saja. Dan sekaligus juga sudah sebagai ini yang mulia, sudah bahan pelaporan ke yang mulia Prof. Arief bahwa ini sudah materi sudah disampaikan gitu. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Ya, memang ya ini ada sedikit pesan dari Bung Karno ya, Bapak bangsa kita, salah satu the founding fathers kita. Ya, apalagi adik-adik sekalian, hari ini adalah tanggal 18 adalah hari konstitusi. Hari Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Ya. Jadi kemarin tanggal 17 Agustus kita merdeka. Hari kemerdekaan kita. 13 Agustus sebelumnya adalah hari 20 tahun Mahkamah Konstitusi. 20 tahun Mahkamah Konstitusi, 17 Agustus. Itu adalah hari kemerdekaan kita, dan hari ini adalah hari bersejarah, hari di mana Undang-Undang Dasar 1945 konstitusi kita disahkan, ya. Sehingga tentu 78 tahun yang lalu sama, tentu maka hari ini adalah penting. Makanya yang mulia Pak Daniel pada hari ini gunakan jas lengkap. Karena sebentar lagi beliau akan menghadiri acara 78 tahun Undang-Undang Dasar 1945 disahkan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita beri aplaus kepada Yang Mulia Pak Daniel. Ini pesan yang dari Bung Karno. Jadi kita bangsa yang tidak percaya diri, percaya kepada kekuatan dirinya, sebagai suatu bangsa tidak akan dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Oleh karena itu kita harus confidence ya, selalu harus confidence dimanapun adik-adik berada, apalagi kalau berhadapan dengan ya dunia luar gitu ya. Jadi jangan pernah merasa inferior, harus kita merasa bahwa kita juga mampu melakukan hal-hal yang besar untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Adik-adik sekalian yang saya cintai, memang era saat ini adalah era yang penuh tantangan, penuh gejolak. Hal ini tidak heran karena sudah kita diingatkan oleh berbagai pakar ahli ya. Jadi kita selalu mendengarkan ahlinya, pakarnya. Bahkan ya ini saya ambil tiga dari sekian banyak futuroloh ya. Jadi seorang futuristik ya. Ini tiga yang saya quote pandangannya. Di sini ada pandangan Francis Fukuyama. Ini Bapak moderator Pak Basmin. Ini bawa selalu buku-bukunya dan itu penting bagi adik-adik sekalian ya. Kemudian satu lagi saya kutip nanti pandangan dari Samuel Huntington dan Alvin Toffler. Ini mengingatkan kita bahwa memang era sekarang ini era di mana adik-adik sekalian ya, mahasiswa-mahasiswa baru ini adalah era dengan penuh tantangan besar. Itu sudah diingatkan oleh Francis Fukuyama. Ya, Fukuyama sudah menyampaikan bahwa penyebaran demokrasi liberal, ya, penyebaran ya kapitalisme pasar bebas, penyebaran ya gaya hidup lifestyle ya yang
ke western, ke barat-baratan, ya, itu sudah diingetin bahwa ini akan mempengaruhi dunia seluruh, tidak terkecuali kita yang ada dalam ruangan ini. Jadi sudah diingetin bahwa itu nanti akan bisa saja menggerus. Nah, kalau beliau menggerus isme-isme yang lain, aliran-aliran yang lain, ya. Nah, apa sih bedanya aliran, paham dengan ideologi? Ya 11-12 sama saja. Apa artinya? Bahwa dia sudah mengingatkan bahwa yang namanya paham, aliran, pemikiran, bahkan ya strategi bernegara itu sudah menggeser ke arah ya liberal, demokrasi liberal, ke arah kapitalisme pasar bebas, dan ke arah lifestyle ya barat. Nah, oleh karena itu perlu ya setiap negara, karena ini sudah diingetin, ya memastikan bahwa negaranya ini memiliki identitas yang kuat. Jangan sampai identitas suatu negara tergerus oleh 3 gelombang besar, yaitu demokrasi liberal, kapitalisme pasar bebas, dan juga ya lifestyle, ya gaya hidup yang barat. Ini terpulang dari kita semua, adik-adik sekalian, ya, take it or leave it. Nah, kemudian yang kedua diingatkan juga oleh Huntington bahwa era ke depan, bahkan sekarang ini dalam bukunya Clash of Civilization, bahwa identitas budaya. Nah, kita ini selalu mengatakan kita ini punya budaya Indonesia. Identitas agama yang ada di negara kita, ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik, ya, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Itu justru akan menjadi sumber konflik baru. Nah, makanya penguatan saling toleransi satu sama lain menjadi conditio sine qua non untuk bisa kita, ya, apa yang ditengarai oleh Huntington ini bisa kita hadapi. Sebab beliau sudah mengingatkan, ini nanti menjadi isu krusial baru, ya. Pasca perang dingin nggak ada lagi perang-perangan, tapi ternyata ada perang, ya, Rusia Ukraina. Ya, mudah-mudahan ini cepat selesai. Perang fisik itu sampai seberapa lama pun pasti akan selesai. Tapi perang terhadap budaya, ya, apalagi yang mengusung tentang kepercayaan, itu sangat lama. Oleh karena itu kita hindari jangan sampai itu terjadi, apalagi di tanah air kita. Oleh karena itu saling respect, ya, satu sama lain, satu antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama lain, saling respect itu adalah kuncinya. Kita tidak boleh, ya, menganggap remeh, ya, satu sama lain, karena kita sebetulnya sama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jangan sampai ini terjadi, karena ini apa yang disampaikan oleh Samuel Huntington ini sudah menjadi satu peringatan bahwa itu akan terjadi kalau kita tidak hati-hati. Kemudian juga seorang futurolog yang lain, Alvin Toffler, ini sangat terkenal juga, ya, dengan berbagai bukunya. Terakhir bukunya itu terkait dengan The Power Shift, ya. Sebelumnya dia memiliki buku yang namanya, ya, Future Shock, kemudian The Third Wave. Ini semua adalah buku-buku yang berbicara tentang, ya, cepatnya perkembangan hidup manusia, cepatnya perubahan-perubahan terjadi. Beliau mengingatkan bahwa salah satu hal yang perlu dipahami utamanya, nah ini ada generasi millennials, ya, di era, ya, kalau kita berbicara sekarang sudah di era, ya, 4.0,
Ya, tapi era ekonomi, era industri 4.0, tetapi sekarang kita masuk di era masyarakat, ya, society 5.0. Jadi bukan berarti bahwa ini adalah dari 4.0 ke 5.0, tetapi ini bergandengan, beriringan, paralel. Ya, era industrinya adalah 4.0, era society-nya adalah 5.0. Ya, jadi ini bersamaan. Ya, pada era sekarang ini berhimpitan antara 4.0 dan 5.0. Era industrinya adalah 4.0, sementara era society-nya adalah 5.0. Apa yang diingatkan oleh Alvin Toffler, ya, bahwa perkembangan, ya, kekuatan terbesar dunia saat ini ada pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, oleh karena itu adik-adik, ya, yang ini mahasiswa baru, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya tidak bisa lagi kita nafikan. Sekarang ini, ya, semua aspek kehidupan kita itu tidak bisa lagi kita kerjakan kalau kita tidak dibantu oleh teknologi. Ya, seperti saya sekarang ini berdiri depan ini sambil, karena kalau ini saya balik-balik terus, maka saya lihat di handphone saya aja. Ya, handphone ini ibaratnya lebih penting dari semua aspek, bahkan kadang-kala lebih penting dari istri di rumah, ya. Kadang-kala, karena kadang-kala kalau istri kita ngajak apa, kita abaikan karena saking asiknya dengan gadget kita di handphone. Ya, anak-anak kita demikian juga sebaliknya, anak-anak sekarang ini kalau saya punya anak 2 putra, itu kadang-kala kalau saya ajak bicara, dia ya tapi nggak ini, saking asiknya dengan gadgetnya semua. Makanya saya kalau di rumah, kalau sudah dengan keluarga, kita ada bikin aturan simpan handphone semua dulu. Ya, kalau kita lagi makan bersama, simpan handphone dulu, karena kita ini mau berinteraksi secara hati ke hati, bukan berinteraksi secara artifisial. Ya, oleh karena itu simpan. Nah, adik-adik juga tentu bikin grup-grup, bikin komitmen. Kalau memang itu satu saat, jangan selalu, karena ini handphone ini sangat menjadi candu, ya. Bahkan kadangkala kita kalau lupa dompet, itu kita kadangkala sekarang ini nggak perlu lagi, ya, panik sepanjang handphone. Tapi kalau lupa handphone, kita pasti, ya, pulang. Apalagi yang bapak-bapak dosen ini, pasti dia pulang. Kenapa dia pulang? Ya, karena ya alasannya sih mau mengambil handphone, tapi sebetulnya alasannya takut kalau handphonenya dibuka oleh istrinya. Nah, itu yang paling berbahaya. Ya, nah oleh karena itu jangan sampai, ya, handphonenya ini ketinggalan di rumah, karena pasti balik. Ya, kalau dulu lupa dompet, kita ndak balik. Sekarang ini kalau lupa handphone pasti balik, karena banyak hal yang harus kita selesaikan dengan handphone. Nah, itulah yang diingatkan oleh Alvin Toffler, ya, bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi satu tantangan ke depan. Tetapi teknologi ini juga ibarat, ya, pisau bermata dua. Teknologi, kata Alvin Toffler, akan memperkuat, ya, akan memperkuat solidaritas bangsa. Karena apa? Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi akan memudahkan, ya, masyarakat untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Sangat mudah, sangat bisa membuat segala sesuatunya itu dikapitalisasi, sehingga, ya, terkait dengan isme-isme, paham-paham yang berkembang di dunia itu bisa akan semakin kuat, ya, dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi IT. Tetapi di sisi lain, ya, tadi saya katakan ini bermata dua. Justru teknologi bisa menggerus, ya, rasa nasionalisme suatu negara, suatu bangsa.
bisa menggerus. Kenapa? Perkembangan teknologi yang berkembang pesat, ya, sekarang dengan berbagai ya teknologi-teknologi baru, ibaratnya ini quantum leap, ya, lompatannya per 25 tahun, tidak sampai 25 tahun langsung berubah lagi. Saya ingat adik-adik sekalian, waktu saya S1 ya tahun 88, itu saya pakai mesin ketik Brother untuk menyusun skripsi. Ya. Saya pakai mesin ketik Brother. 10 tahun kemudian saya S3 tahun 93, jadi 83 saya S1, kemudian 93 saya S2. Itu sudah pakai komputer, tapi pakai WS, WordStar dulu, ya. Masih pakai disket gitu. Tapi sudah pakai komputer. Ya. Nah, nantilah saya S3 baru sudah menggunakan ya internet. Nah, apa artinya? Ini lompatan-lompatan yang sangat cepat. 10 tahun saja sudah langsung berubah drastis. Apalagi sekarang ya ada mahasiswa. Wah, semuanya sekarang ada ChatGPT, ya. Ada AI, artificial intelligence, blockchain dan sebagainya, Internet of Things dan berbagai macam teknologi-teknologi baru. Nah, saya ingatkan kepada ibu bapak dosen, sekarang saya kalau menguji mahasiswa, saya tidak pernah lagi menguji dengan cara tertulis, ujian lisan, tertulis gitu, ya. Jadi kalau menguji mahasiswa ini ujian semester, saya tidak mau lagi tertulis. Kenapa kalau tertulis? Kecuali saya mengharuskan kepada petugas untuk tidak boleh membawa handphone masuk. Karena apa? Sekarang kalau tertulis, apalagi essay, gampang sekali jawabannya. Dia lebih tepat benar daripada jawabannya dosen. Tanya saja kepada Google Bard. Sekarang Google Bard itu luar biasa. Ya, saya saja ini pergi ke sini, berangkat ke sini, tanya-tanya, ya, menyangkut kritik terhadap ya ideologi ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh